Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Zoom, di YouTube maupun di kolom live chat. Terima kasih sudah bersama kami di Ilmu Rendah Channel, wadah komunikasi dan edukasi buat kita semua, khususnya buat umat muslim dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, menambah wawasan kita sekaligus untuk membentengi diri dari pemurtadan. Pada malam ini kita akan membahas, berdiskusi, berbincang santai bersama terkait dengan tema sihir ataupun santet dalam perspektif Islam. Dan pada malam ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Al-Ustadz Harjoko Ahmad, Dr. Adiani Adil, dan tentunya nanti kami juga memberikan ruang kepada siapapun untuk berpendapat, berpartisipasi dalam diskusi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada narasumber Al-Ustadz Harjoko Ahmad diberikan waktu untuk memulai diskusi. Tafadhal Ustadz. Terima kasih buat memiliki Zoom, yakni Pak Arya, Zoom Ilmu Rendah. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan sukses segala hasil maksud. Juga kepada kawan-kawan muslim di segala penjuru mata angin, serta buat netizen, semoga ini bisa menjadikan satu pandangan bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kadang ada istilah 5 kali 5 bisa ada 1000. Artinya di dalam kehidupan kita kadang ada yang tidak masuk di akal atau mustahil akli dalam pemikiran kita. Ini saya cerita tentang santet khususnya di Indonesia, bahwa santet ini adalah termasuk dalam kategori sihir. Padahal santet ini kalau tidak salah adalah bahasa Jawa kuno lah ya, atau bahasa Sangsekerta, dalam arti pengiriman. Sangatlah booming dan sangatlah menakutkan. Padahal saya mendalami ilmu itu tujuannya untuk mencari kelemahan, di mana titik lemahnya gitu. Santet ini sebetulnya kalau didalami ada dua, santet yang negatif dan santet yang positif. Kalau diistilahkan bahasanya adalah pengiriman. Andai kata saya mengirim doa kepada Pak Muhammad Nawawi, Bismillahi Allahumma ya Allah, jadikanlah Pak Nawawi sukses segala hasil maksud, santet yang positif. Lah, memang yang dikenal bahwa yang namanya santet itu yang negatif. Santet ini ada yang melalui benda, ada yang melalui bayangan, dan ada yang melalui hewan. Ini santet yang bentuknya negatif. Kekuatannya ini adalah ada dua, dari khasfu setoni ya, dan dari khasfu nafsani. Kalau jelas dari khasfu setoni berarti ada datanya namanya iblis. Khasfu nafsani ini adalah dari kalangan jin. Jin yang tentunya jin yang non muslim. Itu yang sifatnya kadang menjadi orang gila, kadang menjadi orang berpisahnya suami istri, kadang sampai pada tahapan yang membuat orang ini sakit sampai tahapan meninggal. Ini yang negatif. Biasanya orang yang mendalami ini lebih ampuh kalau banyak maksiat. Ini yang mungkin kategori kalau orang umum dikatakan itu ilmu hitam. Minum darah, biasanya darah, ada darah dari ayam ya, ayam yang baik badan sama bulunya itu hitam gitu. Yang namanya biasanya mengambil waktunya di waktu-waktu mirih atau zuhal.
ganjil lah, waktu-waktu ganjil. Itu pengambilan waktunya. Dan selama saya mencari titik kelemahan itu, nyatanya di dalam ilmu santet yang negatif ini, kalau memahami tentang huruf dengan angka, di balik itu sangat, itu satu huruf aja mampu mematahkan, walaupun dia katakanlah ilmunya tinggi gitu, di dalam ilmu santet itu sendiri. Apalagi tentang memahami tentang asma birhitiyah sebagai contoh bahwa kehidupan kita ada dunia itu dengan cara emosi, dengan cara dendam, dengan cara menghasut gitu. Makanya di dalam Al-Quran kan ada di dalam surat Yusuf tuh, inna nafsa la amarotum bisu. Lah nafsu inilah, amaro inilah yang menyuruh kepada kejahatan. Yakni apa? Termasuk menghancurkan orang, termasuk menghasut, ya kan? Termasuk emosi sendiri, termasuk bermusuhan. Nah inilah terjadinya ilmu itu yang lahirnya dari situ, dari emosi manusia, sehingga orang yang dendam itu datang kepada orang yang dukun lah ya, dukun. Nah ini berarti dukun yang perdukunan yang meminta kekuatan dari kalangan hasbu setoni maupun hasbul nafsani. Dan di sini sebetulnya yang namanya bentuk amaroh ini yang menyebabkan penyakit-penyakit besar ya, penyakit-penyakit 80 afat ya, itu adalah dari emosi, sehingga timbul berbagai macam penyakit. Di sini untuk cara kerjanya santet ini biasanya kalau seseorang itu mengarah kepada patatan, itu biasanya ngasih tanda, biasanya pakai lidi. Di rumahnya patatan dikasih tanda, biasanya di waktu-waktu ganjil ya. Dan ini santet ini cari lengahnya orang, tidak ahli pikir, itu biasanya darahnya manis lah saya katakan ya. Tapi kalau dikir itu darahnya pahit gitu loh. Artinya insya Allah nggak akan kena. Itu termasuk Bu Dokter, bahwa dalam diri kita ini jasmani rohani saya kurang sependapat. Mestinya jasmani, nafsani, dan ruhani gitu loh. Karena di dalam diri kita ada jasad, ada jiwa ya, dan ada nyawa gitu. Antara jasad dengan jiwa berbeda, antara jiwa dengan nyawa pun berbeda, dan makanannya juga berbeda-beda kan. Kalau jasad makanannya nasi sama roti, kalau jiwa makanannya atau nafsani ini makanannya hayal dan pikir gitu. Kalau pikir lebih banyak positif, kalau hayal lebih banyak negatif. Itu kalau nyawa itu wala dzikrullahi akbar kan, artinya senantiasa zikir kepada Allah. Mungkin pemaparan saya segini dulu, mungkin akan berkembang biar ada edukasi untuk apa tahu ada yang lagi kena tentang penyakit ya kan, ada di diagnosa medis tidak ada penyakitnya tapi berasa dalam dirinya, itu banyak di dalam kehidupan. Itu Pak Arya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparan singkat terkait dengan sihir ya. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bu Dokter Adiani, barangkali dapat memberikan suatu pandangan sihir ya, boleh juga dalam perspektif kesehatan katakanlah seperti itu, supaya bisa ada semacam suatu kolaborasi ya, pengetahuan. Silakan Bu Dokter. Ya, ini tadi kalau saya mengenai istilah ya, nafs atau sati, nafsi, itu merujuk kepada istilah diri ya, nafs dan sati, zat atau diri. Nah, diri ini utamanya pada manusia ataupun makhluk hidup itu, kalau tadi Pak Ustaz Sarjoko mengatakan enggak sepakat jasmani rohani, ya memang sebenarnya jasmani itu jasad ya. Itu kan kalau saya itu membaca itu ada dua jasad itu, ada jasad kasar, ada jasad halus, ada softwarenya, ada
ada hardware-nya ya, perangkat kasar dan perangkat lunak. Dan jasad ini, tubuh itu terdiri dari jasad dan ruh, ya. Jasad ini lagi terdiri dari dua, ada raga, ada jiwa, kemudian ada ruh. Jadi itu. Nah, kalau raga inilah di situ terletak panca indera lahiriah kita. Kalau di jiwa itu ada panca indera batiniah. Panca indera batiniah itulah yang termasuk akal pikiran dan hati nurani kita. Kalau raga ada mata, telinga, indera perasa, lidah dan sebagainya. Bahwa itu tadi yang dinyatakan dalam ilmu kedokteran, nah itu pernah juga saya sampaikan bahwa status kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor, jasadnya ya. Kalau ruh kan boleh dibilang hanya seperti kayak seperti baterai ya, baterai atau apa kalau ruh itu. Yang jelasnya kalau dalam dunia kedokteran kita tidak ada ganggu gugat ruh. Jadi yang kita anukan di situ adalah jasad yang terdiri dari dua, adalah raga dan jiwa, fisik dan psikis, ya. Kalau seperti itu. Nah, itu tadi kalau kita berbicara mengenai raga untuk berhubungan dengan status kesehatan seseorang, itu kontribusinya 20% kesehatan raga untuk memberikan kesehatan pada tubuh. Kemudian untuk jiwa 80% ya kontribusinya terhadap status kesehatan tubuh manusia. Itu makanya begitupun juga makanan, minuman untuk raga itu 20% supportnya untuk kesehatan. Jadi yang terpenting itu adalah 80% makanan dan minuman untuk jiwa atau psikis. Bahwa itu tadi yang disebut emosi, yang disebut syahwat, yang disebut dengan nafsu ya, itu sebenarnya kira itulah yang membedakan kita manusia jin dengan malaikat. Karena Tuhan karuniakan kita nafs itu nafs, emosi ya, amarah, silakan marah, silakan takut, silakan sedih ya. Tetapi yang tidak boleh itu yang abnormal. Yang disebut abnormal itu bukan hanya yang high, tapi yang low pun itu juga abnormal. Misalnya depresi ya, terlalu sedih ya, terlalu low di bawah. Kalau ada yang nonton channelnya Dr. Aisyah Dahlan, karena beliau juga neuroscience ya, beliau geluti juga neuroscience. Beliau itu juga menganukan itu nafs ada di level sampai nafsul mutmainnah, pokoknya ada level itu ya. Jadi silahkan takut, silahkan marah, silahkan emosi ya. Yang penting nggak berlebihan, nggak sampai angkara murka ya. Karena kalau sudah sampai taraf angkara murka itu sudah hormon stres terlalu tinggi dan akan merusak kejiwaan. Jadi bukan lagi raga. Nah itu yang sebenarnya kalau dalam keseharian itu Pak Ustaz Harjoko, itu yang saya titik beratkan itu yang disebut dengan penyakit ain ya, penyakit ain ya. Itulah yang bisa mengenai keseluruhan ya, bukan hanya dibilang yang baik atau yang buruk karena seseorang yang disanjung terlalu berlebihan ya. Itu bisa juga kena itu yang namanya penyakit ain. Ya, karena orang dengki, karena kecerdasannya, karena kekayaannya, padahal mereka sendiri itu tidak buruk sifatnya, tapi dia bisa kena penyakit ain. Itu juga apa disebut sihir itu. Terus yang dibilang tadi ada sihir putih, ada sihir hitam, ada sihir yang baik, ada sihir yang buruk. Apakah itu korelasinya seperti begini? Misalnya polisi ya, pembalas kejahatan dengan pembalas tipuan dengan menipu. Boleh dibilang tanda kutip menipu karena dia intel nyamar begitu. Apakah begitu maksudnya yang disebut dengan sihir putih itu adalah bahwa kalau kita hanya untuk membela diri, misal hanya untuk sekedar mengobati, merespon dari yang waktu disihir itu atau sebagai langkah pengobatan, apa serangan balik begitu. Apakah itu yang disebut dengan sihir putih? Jadi maksudnya kita bisa mempelajari itu sebagai sarana pengobatan, pembelaan diri ataupun merespon balik, begitu, memerangi balik seperti itu. Itu pengertian tadi yang sihir yang baik ada, santet yang baik ada, santet yang buruk.
Apa seperti itu, Pak Ustaz? Ustaz Akyub. Ya, sebelum kepada rekan-rekan semua, saya kembalikan lagi kepada Pak Ustadz untuk merespon dari Bu Dokter. Silakan, Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Arya. Sebetulnya Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi itu, semua penciptaan adalah tidak ada yang sia-sia. Hanya kita saja yang menggunakannya ini pakai nafsu apa pakai akal. Kalau dalam diri kita ini ada dua makhluk yang ditanamkan kepada manusia. Kenapa Allah menciptakan surga, kenapa Allah menciptakan neraka, kenapa Allah menciptakan pahala, kenapa Allah menciptakan dosa. Itu karena dalam diri kita kadang setengah setan, kadang setengah malaikat. Lah, di situ contoh aja, karena tadi perumpamaannya Dokter Dian itu, ini begini, ilmu maling ya, ilmu maling ini lebih banyak kan negatif ya kan, ya. Tapi ada ilmu maling yang positif, gitu. Contoh begini, seorang kepolisian kalau tidak mempelajari ilmu maling, maka akan kewalahan di dalam untuk menangkap maling itu sendiri kan, gitu. Seseorang mengambil barangnya Pak Arya itu yang negatif, berarti dosa. Tapi kalau polisi mempelajari ilmu maling untuk menangkap pencuri itu termasuk ini Khotam Sulaiman. Ini kalau untuk membentengi ya, ini kan sebetulnya semuanya kembalinya kepada zat pencipta langit dan bumi gitu. Nah, ini kalau untuk menyantet itu biasanya dibalik ini. Jadi ini bintang di sini nih, bintang di sini, tentang kehidupan di sini. Ini sebetulnya meme gitu loh. Tapi di sini kalau orang yang punya guru yang sanadnya sampai kepada Sayyidina Baginda Rasulullah, sampai kepada Sayyidina Jibril kan, sampai kepada Allah, ini insya Allah tidak lubang ini. Dan ini adalah sulam ya, sulam ini. Nah, ini adalah kehidupan di sini. Ini kalau tulisannya dibalik, bintangnya di sini, alif 3 ditutup dengan, nah inilah akan menghancurkan gitu. Nah, ini kan butuh praktek juga kan, karena ini ilmu praktek gitu loh. Ada di innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim ini. Ini tanda tangannya Nabi Sulaiman pada saat menundukkan Ratu Balqis. Ini di dalam kitab-kitab hikmah banyak ya. Banyaklah ulama-ulama besar yang mendalami tentang huruf dengan angka. Jadi sangat unik kalau, dan ini khasiatnya juga banyak. Bahkan di kalangan jin ya, dari asma birhatihin kayak karirin, taklihin, turunin, mazdalin, basalin, tarkobin, barhasin, barasil, homasin ya. Ini sesungguhnya asmaul husna itu, tapi zamannya nabi-nabi sampai Nabi Ibrahim gitu ya kan, sampai Isa itu adalah Ibrani, dan sampai kepada Baginda Rasul adalah Arabi. Makanya di dalam abjad Ibrani itu hanya 22, tapi kalau Arabi sudah 28 huruf hijaiyah, walaupun di situ ada lam alif atau hamzah atau wawu rosam gitu loh, atau alif layina, itu sebetulnya termasuk dalam 28 huruf hijaiyah. Kayak lam alif berarti lam sama alif kan, sudah termasuk di dalamnya. Makanya di dalam rahasia surat Al-Ikhlas itu 104 kitab yang diturunkan oleh Allah, satu tentang ajaran tauhid sebetulnya sampai ke baginda Rasul itu sudah final, nggak bisa diganggu gugat gitu. Tapi itu kebenaran Al-Quran, karena dalam Al-Quran tadi di surat Al-Maidah ayat 116 itu kan itu menunjukkan bahwa zaman sekarang ya, manusia sekarang masih ada yang menuhankan manusia. Itu terbukti kebenaran dalam Al-Quran gitu. Itu berarti baginda Rasul dalam wahyunya melalui Allah itu sudah terbaca bahwa masih ada di zaman yang serba canggih, sudah digitalisasi, tetap ada yang menuhankan manusia.
Itu Pak Arya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ustadz atas penjelasannya. Sebenarnya ada pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Bu Dokter, tapi saya tahan dulu ya istilahnya, Bu Dokter ya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bang Hidayat. Barangkali ada pandangan tentang sihir atau santet. Silakan, Bang. Ya, sedikit yang saya tahu mungkin tentang sihir ya, bukan santetnya. Sihir itu memang semuanya ilmu dari Allah ya, gitu. Pemahaman saya tentang ilmu sihir itu adalah ilmu yang disalahgunakan, jadi diberikan nama sihir. Nah, kalau seperti umpamanya kayak ada 4 kalau nggak salah itu mukjizat biasanya kepada para nabi. Kemudian ya ulama itu apa istilahnya itu karomah. Karomah ya. Ya kalau orang biasa diberikan ilmu kelebihan itu nah kalau gitu. Kalau disalahpergunakan itulah yang dinamakan sihir. Ya mungkin itu aja sih. Oh, mantap. Sebenarnya bisa disimpulkan ada semacam apa ya? Beda-beda tipis lah ya, Betty ya. Antara sihir ya dengan mukjizat, dengan karomah, dalam arti kan ini sifatnya kan gaib. Ya. Nanti itu dijabarkan lebih lanjut sama Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bang Hidayat. Sedikit saya menambahkan sebelum ke Pak Ustadz ya, dan mungkin nanti kita ada saling sesi katakanlah bertanya. Saya mau memberikan sedikit narasi juga mengenai sihir. Iya, sihir dalam bahasa Arab tersusun dari kalimat sin, kaf, dan ro ya. Yang secara bahasa bermakna segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Seorang pakar bahasa Al-Azhari mengatakan akar kata sihir maknanya adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka ketika ada seorang menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya, maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu. Para ulama memiliki pendapat yang beraneka ragam dalam memaknai kata sihir secara istilah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sihir adalah benar-benar terjadi real dan memiliki hakikat. Artinya, sihir memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Ibnul Qudamah rahimahullah mengatakan sihir adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Semisal membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya, memisahkan pasangan suami istri atau membuat istri orang lain mencintai dirinya. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Ya, Bu Dokter, sedikit aja Bu Dokter. Mungkin dalam praktek, Dokter pernah mungkin mengalami atau mendapati pasien yang mungkin secara medis tidak bisa terdeteksi lah penyakitnya, Bu Dokter. Menurut pandangan dokter ini seperti apa? Silakan Bu. Iya kan, itu tadi yang saya bilang kalau dalam dunia medis itu mengenal istilah fisik dan psikis, ya. Ya. Jadi jiwa dan raga itu yang dikenal dalam dunia medis. Jadi kalau selain itu ya tidak dalam kapasitas medis. Artinya Di pernah fisik, tidak? ada psikis. Pernah tidak dokter mengalami misalnya nih pasien datang setelah diperiksa kan gitu ya, nah, kok sepertinya sehat-sehat aja gitu? Iya, kalau diperiksa dengan pemeriksaan penunjang ya dari anamnesis. Iya. Anamnesis ada keluhan, pastilah ada keluhan dia datangkan. Tetapi saat kita periksa dalam pemeriksaan fisik, misal menggunakan stetoskop ya, palpasi apa dan sebagainya, tidak ada tanda-tanda ya, tidak ada tanda-tanda yang sinkron dengan gejala apa keluhannya. Ya. Kemudian kalau kita tambah lagi dengan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan darah ya, pemeriksaan kencing seperti itu, apalagi kalau disertai dengan USG apa dan sebagainya, nggak sinkron juga. Istilahnya dalam batas normal lah semua itu kan. Iya. Artinya yang ada itu dia datang plek-plek hanya keluhan ya. Dan biasanya begitu keluhan-keluhan itu secara fisik memang nggak ada, tetapi dia biasa dilarikan ke psikis. Ada istilah psikosomatik ya, merasa sakit tapi nggak sakit, tapi dia tetap disebut sakit, tapi sakitnya bukan di fisik tapi psikisnya. Karena disebut dengan psikosomatik.
Seperti misalnya contohnya dokter shopping ya. Iya. Dia itu paling senang kalau disebut sakit. Dia tidak mau mendengar kalau dia disebut sehat. Ada penyakit seperti itu, tetapi penyakit kejiwaan. Pokoknya kalau ada yang bilang ke dia itu bahwa Anda sehat, gak mau dia terima itu. Dia selalu bilang, saya sakit. Buktinya saya selalu ada keluhan begini. Tetapi kalau diperiksa normal semua. Itu istilahnya kita penyakit psikosomatik, kelainan kejiwaan dimasukkan di dalam dokter shopping istilahnya. Karena dia senang mengunjungi dokter. Ya, dia paling antipati itu kalau ke dokter tidak dikasih resep. Karena dia bilang saya sakit. Ya. Gak mau terima itu, dia pulang tanpa tangan kosong bahwa Anda baik-baik saja, nggak mau dia. Nah, itu disebut dokter shopping. Itu masuk ke kelainan psikosomatik, tapi ada juga ranahnya di medis itu. Tapi bukan di fisiknya. Tetapi bukan dilarikan ke internis, bukan dilarikan ke bedah, bukan dilarikan ke oksigen ya. Tapi larinya ke psikiater itu. Atau begini dok. Nah, semisal nih ya. Oke, katakanlah ini masuk ke kacamata, dibilang diagnosa masuk ke psikis ya. Bisa tidak dikatakan begini dok? Atau pernah, atau mungkin dari segi kodetik, wah ini pasien nggak terdeteksi ini sakitnya apa nih? Atau ini sakitnya nih nggak wajar gitu. Bisa tidak menggunakan kata-kata atau kalimat seperti itu, sakit nggak wajar, sehingga langsung berasumsi bahwa ini berarti misalnya kena sihir atau kena pelet gitu atau guna-guna. Ada nggak seperti itu Pak Bu Dokter? Biasanya yang kesurupan. Oh gitu. Kalau ada yang kesurupan ya itu langsung kita bukan di sini tempatnya. Oh bukan di sini tempat. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dokter. Untuk Pak Ustadz, mohon izin saya bertanya sedikit terkait dengan sihir ini. Kalau menurut hukum fikih, berarti kita bicara dalam tataran hukum ya. Kira-kira sihir ini masuk dalam kategori dosa gitu, atau kalau ada 5 hukum itu haram itu? Kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, silakan Pak Ustadz. Ini yang jelas perbuatan tentang sihir, walaupun tidak ada yang sia-sia ya. Penciptaan Allah dan semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau cerita tentang sihir ini, itu adalah dosa. Bahkan sihir ini sampai ini sebetulnya itu akan membalik. Semuanya si A menjatuhkan si B ya, untuk bentuk gila atau bentuk menghancurkan kehidupannya, atau memisahkan suami istri, atau sampai pada tahapan membunuh, itu pasti membalik. Makanya kalau kita sebagai umat Rasulullah, ya ikutilah. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, ya kita doakan semoga yang memusuhi kita mendapatkan hidayah, mendapatkan rezeki, menjadi sukses, kan seperti itu. Itu kan ajaran Rasulullah kan. Itu. Iya. Iya. Pak Ustadz, dalam lingkungan masyarakat kita ini kan yang majemuk ini, ya setiap daerah kan berbeda-beda ya budayanya. Nah, tapi kita menerima suatu katakanlah kata atau kalimat mengenai santet atau guna-guna, itu kan hal yang umum yang kita dengar, Ustaz. Iya. Nah, dan biasanya kan ada media yang digunakan, misalnya entah itu boneka ataupun tadi ada rambut ya, ada malah dibilang kalau dulu itu ada kolor hijau lah katakan juga. Kan begitu. Nah, dan dalam pandangan umum juga mengatakan bahwa ini kan ada peran jin di dalamnya. Betul. Nah, ini kira-kira menurut Pak Ustadz bagaimana kira-kira? Oke. Iya. Jadi yang tadi awal saya ceritakan bahwa
kita sebagai manusia, karena memang ada setengah malaikat setengah setan ya, tentunya di situ tuh yang mempengaruhi kalau kita. Jadi intinya adalah sebetulnya psikis ya, karena kalau berbicara jiwa pasti dohir ikut ya kan. Iya. Itu pasti ikut. Kalau saya sependapat dengan Bu Dokter, walaupun beda ya. Kalau saya jasmani, nafsani, dan ruhani ya, gitu. Dan itu sangat elegan lah kalau untuk membedakan ya. Kalau bentuk jasad ini kalau dipisahkan kan seakan-akan masih ada khilafiyah gitu. Tapi kalau jasad, jiwa dan nyawa, atau jasmani, nafsani, dan ruhani, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Psikis inilah yang menyebabkan ada keinginan yang buruk gitu loh, khususnya di fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Jadi kalau kita menuju kepada ketakwaan, saya yakin tidak akan berani nyantet, karena nyubit dirinya sendiri aja sudah sakit, apalagi menyubit orang lain kan itu. Nah itulah pakai mulhimah fujur ini untuk alat baik dari hasbu setoni maupun dari hasbu nafsani. Ini alatnya di sini. Itu. Iya. Nah ini Pak Ustadz, saya lagi dibaca nih tentang tadi santet teluh ya. Nah teluh ini kan kebalikan dari santet tadi. Kalau teluh ini kan dia menggunakan medianya itu seperti hewan ya, belatung, lintah dan sebagainya. Betul. Nah dijabarkan begini, gejala daripada teluh ini, misalnya terlihat seperti cahaya merah api yang masuk dalam rumah. Ini mitos atau fakta ini? Fakta. Nyata ya? Ya. Ini lebih ke mungkin barangkali dalam masyarakat mana kira-kira Pak Ustaz? Ya makanya tadi gini, pasti orang tersebut yang mau mengarah ke Dodi semuanya pasti dikasih tanda rumahnya. Nggak mungkin tidak gitu dulu. Makanya tadi ada bentuk seakan-akan kayak daru ya, artinya kayak ada cahaya, tapi bukan cahaya ya sebetulnya, api. Sebetulnya api, iya. Bukan warna putih, bukan warna api itu. Nah, dalam masuknya itu kalau orang yang ini pasti itu kayak ada goncangan di dalam rumah itu. Padahal itu ada di kolong lah, bahwa ininya di kolong. Entah itu di kolong kursi atau di kolong tempat tidur, pokoknya itu bersemayamnya di situ. Itu kalau memang orang tersebut lengah ya akan kena. Iya. Jadi kalau itu yang sihir-sihir yang seperti itu yang sebenarnya yang milenial itu. Kalau yang sihir-sihir yang paling banter itu hanya membunuh tetapi tidak membinasakan. Mungkin yang mati karena itu bisa saja beliau itu husnul khatimah ya, husnul khatimah. Tetapi kalau sihir terkena sihir cuan ini, wahan ini, yakin dia binasa itu. Dia mati dalam keadaan binasa atau mati su'ul khatimah. Iya. Sama saja dengan Bu Dokter itu kan. Mungkin maksudnya seperti ini Pak. Kalau saya ambil analog itu ke ilmu politik atau ilmu siasah. Kalau kita bicara ilmu politik, ilmu siasah, orang pasti konotasinya itu pasti negatif ya. Padahal sebenarnya itu luar biasa itu ilmu politik, ilmu siasah itu juga ilmu dari Tuhan. Jadi kalau kita umat Islam memantek lah ya Bu ya. Untuk menyerang balik istilahnya, bagaimana untuk membalas tipuan. Jadi kalau memang ilmu politik itu disebut ilmu menipu, nah kalau umat Islam itu untuk membalas makar mereka, membalas tipu muslihatnya ya, pembalasan ya, merespon balik, memerangi balik, membela diri dengan cara memerangi balik. Itulah ilmu politik yang digunakan oleh umat Islam. Jadi sama aja Pak dengan pisau misalnya. Pisau, tapi kalau dia digunakan di jalan mana ya jadi lain, digunakan di jalan ini ya seperti itulah ilmu politik maksud saya. Untuk di jalan Tuhan jadi pahala kan, digunakan di jalan iblis jadi dosa. Iya. Baik. Jadi kalau kita bicara soal sihir ya atau santet atau guna-guna, dalam rancangan KUHP ya, Kitab Hukum
pidana ini sudah digagas juga untuk memasukkan namanya dalil delik ya, atau perbuatan sihir ini atau santet itu loh. Oke. Saudara kita sahabat. Assalamualaikum Pak Prayogi. Waalaikumsalam. Iya, mungkin sudah menyimak tadi ya. Jadi tema kita malam ini mengenai sihir ya atau santet. Silakan Pak Prayogi, mungkin ada yang mau disampaikan ya, atau mungkin bisa berbagi pengalaman yang ada kaitannya seperti ya pembahasan kita malam ini. Silakan Pak Prayogi. Siap. Saya baru monitor, Pak. Saya diajak Pak Ustadz malah jadi ini. Ya barangkali ada pengalaman kan. Silakan Pak. Iya, kalau pengalaman itu serius, memang kejadiannya terhadap ya kebetulan istri saya sendiri. Ya. Jadi memang pada saat itu kami itu lagi proses program kehamilan memang dengan salah satu dokter kandungan di Cirebon. Iya. Nah ternyata di diagnosis itu ada kista tadi sekitar 4 cm, dan itu di beberapa dokter objin lainnya pun kami memastikan itu dan itu benar. Ya. Nah di salah satu dokter tersebut memang tadi benar yang disampaikan oleh Bu Dokter bahwa di tahap akhirnya sebenarnya menjadi operasi, cuma ada langkah-langkah yang ditempuh di awal, yaitu dengan obat sih memang. Nah setelah obat diberikan, lalu saya sempat diskusi musyawarah dengan Pak Ustadz memang, terus akhirnya mendapatkan beberapa masukan, wejangan. Nah secara keyakinan obat tersebut yang sudah diberikan belum sempat dibuka juga itu tidak istri saya minum. Iya. Nah sampai akhirnya kurang lebih 1 bulan dari kontrol yang pertama diberikan obat. Setelah 1 bulan kami coba kontrol kembali ke dokter yang sama. Nah itu kistanya sudah tidak ada. Iya. Nah, dokter pada saat itu menanyakan obatnya rutin diminum atau sampai dengan kontrol kedua itu obatnya sudah habis atau belum. Nah itu yang kami sampaikan, memang malah akhirnya menjadi bahan lelucon lah sebelumnya dengan si dokter, karena akhirnya dokter pun juga jadi bingung, ini obatnya nggak diminum sama sekali, tapi setelah di USG dan lain-lain kistanya tidak ada. Dan itu kami coba juga untuk ketiga dokter lainnya di rumah sakit yang berbeda pun sama, yang punya histori sebelumnya pun sama, kistanya hilang. Nah dari situlah mungkin sisi mistik sedikit atau banyak yang kami alami. Demikian mungkin Pak yang saya bisa di-share. Iya. Baik. Terima kasih Pak Bang Prayogi ya. Terima kasih Pak. Iya, ada pengalaman. Nah ini menarik. Artinya kalau dari segi medis kan, ternyata dengan menggunakan ya katakanlah cara yang lain, ini penyakit itu bisa hilang. Oke Bu Dokter, kalau istilah ataupun penyakit kista itu dari medis itu bagaimana kira-kira? Kista itu awal-awalnya ada tidak? Ada. Iya ada jinak, ada yang jinak. Itu jangankan kista yang rata-rata jinak Pak, yang ganas-ganas saja banyak yang dinyatakan sembuh tetapi tidak pernah ikuti ini terapi medis. Oh iya. Banyak. Oke, makasih Pak Ted. Atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Kalau saya mungkin karena itu doanya beliau dikabulkan kan, doa yang melalui perantara beliau doanya dikabulkan Tuhan. Ya seperti itu, bisa saja medianya hanya air minum, tetapi doanya yang diijabah ya dikasih. Oh gitu ya. Oke. Ya,
Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari diskusi kita ini maka yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sihir itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan memberikan keburukan dalam kehidupan. Rasulullah SAW pernah disihir oleh Lubaid bin Al-A'sam Al-Yahudi sehingga beliau jatuh sakit, lalu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas Al-Mu'awwidzatain sebagai obat bagi Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz. Sihir itu sendiri termasuk dosa besar sebagaimana sabda Rasulullah, jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan, yaitu menyekutukan Allah dan termasuk sihir di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Jelaslah bahwa mempelajari sihir apapun alasannya adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran sebagaimana firman Allah, dan tukang sihir itu tidaklah menang dan dari manapun datangnya. Al-Quran surat At-Taha ayat 69. Semoga kita dapat memilah dan cerdas dalam menilai suatu perbuatan sehingga terhindar dari perbuatan sihir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan perspektifnya. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.